Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Putri dari kelas A3 PGSD dengan NIM 210603335. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mempresentasikan kembali PPT yang dibuat ketika UTS, yaitu mengenai sistem pendidikan di suatu negara, yaitu lebih tepatnya negara Afrika Selatan. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai profil Afrika Selatan. Afrika Selatan atau yang sering Afrika Selatan atau yang memiliki nama lain Republik Afrika juga, yaitu terletak di paling selatan, negara Afrika yang beribu kotakan Cape Town, yang memiliki wilayah seperti yang bisa kita lihat yaitu 1.219.912 kilometer persegi. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara kurang lebih 35 derajat lintang utara dan 33 derajat lintang selatan, dan juga kurang lebih 18 derajat BT dan 53 derajat BT. Luas wilayah benua Afrika mencapai kurang lebih 29.854 kilometer persegi atau hampir seperlima dari luas wilayah daratan. Berarti, luas wilayahnya sangat luas ya, hampir seperlima dari luas wilayah daratan yang di dunia ini. Nah, lalu masuk ke poin selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Afrika Selatan ini yaitu ada pendidikan melalui sekolah formal atau education dan juga ada melalui pelatihan atau training. Nah, kedua bentuk sistem persekolahan tersebut dijalankan dalam 3 tingkatan, yaitu pendidikan dan pelatihan umum dasar atau General Education and Training, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan lanjutan atau Further Education and Training, dan yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan tinggi atau Higher Education and Training. Nah, di sini masuk ke anggaran pendidikan per tahun. Pada tahun 2021, pemerintah di Afrika Selatan membelanjakan kurang lebih 3.578 US dollar per siswa setara setara penuh waktu di lembaga-lembaga publik di bawah rata-rata I OECD sebesar 11.560 US dollar. Untuk pendidikan dasar hingga tinggi, total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 17% dari total pengeluaran pemerintah untuk semua layanan pada tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata 10% di OECD. Lalu kebijakan pendidikan di Afrika Selatan yaitu, pendidikan Afrika Selatan diatur oleh dua departemen nasional, yaitu Departemen Pendidikan Dasar atau DBE yang bertanggung jawab atas sekolah dasar dan menengah, dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi, kejujuran pelatihan. Departemen DBE menangani sekolah negeri, sekolah swasta juga disebut oleh departemen sebagai sekolah mandiri, pusat pengembangan anak usia dini atau PAUD, dan sekolah berkebutuhan khusus. Sekolah negeri dan sekolah swasta secara kolektif dikenakan biaya sekolah biasa yaitu sebesar 97% sekolah Afrika Selatan. Tidak seperti kebanyakan sekolah negeri memungut biaya sekolah atau disebut biaya, sekolah tanpa biaya diperkenalkan secara terbatas pada tahun 2007. Departemen DHIT menangani perguruan tinggi pendidikan pelatihan lanjutan yang sekarang dikenal sebagai perguruan tinggi dan pelatihan teknis dan kejuruan atau TVET, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Dasar Orang Dewasa, dan Lembaga Pendidikan Tinggi. Lalu ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Dua perkembangan utama memberikan pengaruh penting terhadap sifat manajemen sumber daya manusia di Afrika Selatan. Yang pertama adalah dua hal yang tampaknya saling bertengahan yang terkadang disandingkan dan bisa dibilang salah, yaitu mengembangkan perekonomian yang tumbuh tinggi kompetitif secara global dengan lapangan kerja yang lebih luas dan keharusan sosiopolitik untuk memperbaiki kesenjangan struktural di masa lalu dan hal akses terhadap posisi keterampilan profesional dan manajerial. Perkembangan kedua Perkembangan kedua adalah bahwa perubahan pola kerja ini mempunyai dampak yang dramatis terhadap kebijakan SDM dalam organisasi. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, organisasi bergantung pada pengetahuan yang tertanam secara mendalam pada individu dan alam bawah sadar kolektif. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Kurikulum Afrika Selatan adalah serangkaian pedoman dan pendidikan yang diikuti oleh para guru untuk mengajar.
sejak mereka mulai bersekolah di kelas R hingga tahap selanjutnya, atau pendidikan pelatihan lebih lanjut. Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa anak-anak wajib sekolah dan menerima pendidikan. Departemen Pendidikan Dasar (DBE) adalah organisasi yang dapat bertanggung jawab atas pendidikan mulai dari kelas R dan tahap dasar hingga kelas 9 pada akhir tahap senior. Saat anak-anak berada di fase dasar, menengah, atau senior, mereka akan belajar sesuai dengan serangkaian mata pelajaran yang ditetapkan. Lalu di sini ada kekurangan dan kelebihan mengenai sistem pendidikan di Afrika Selatan. Kelebihannya yaitu biaya sangat murah karena bersubsidi dari pemerintah yang sangat besar, lulusannya berkompetensi yang sangat tinggi, 3 transformasi sosialnya tinggi, dan 4 multikulturalnya baik. Kekurangan dari sistem pendidikannya yaitu satu, pelajar akan menjadi proaktif dalam lingkungan sekitar dan masyarakat, 2, pengelompokan pelajar berdasarkan warna kulit. Nah, masih tinggi rasisme. Mungkin, berikut pemaparan mengenai sistem pendidikan di negara Afrika Selatan. Eee, Terima kasih, semoga, pekerjaan ini bisa memenuhi tugas, tambahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.